Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan pagi hari ini saya akan sedikit share mengenai sosialisasi STR ya, yang sekarang semakin lebih cepat ya, terutama dalam masalah pembuatan STR. Nah, di sini salah satunya ada ketentuan dan solusi permasalahan pengajuan STR. Yang saya akan bahas di sini profesi saya sendiri yaitu optometris. Lanjut. Nah, dasar hukum registrasi tenaga kesehatan sudah jelas ya, ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan. Di sana disebutkan di salah satu pasal ada pasal 44 dan juga pasal 85 ya. Jadi setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktek wajib memiliki STR ya, tentunya ya. Itu sebagai salah satu ya, bukti ya. STR diberikan oleh konsil masing-masing tenaga kesehatan ya, setelah memenuhi persyaratan. Makanya ada beberapa persyaratan yang memang nantinya diupload oleh kita selaku tenaga kesehatan. Dan STR berlaku 5 tahun ya, dan dapat diregistrasi ulang setelah memenuhi persyaratan juga. Jadi setelah nanti registrasi ulang ada juga beberapa persyaratan yang diupload ya. Nah, di sini juga di pasal 85 disebutkan bahwa setiap tenaga kesehatan yang dengan sengaja menjalankan praktek tanpa adanya STR itu bisa aja dikenakan denda paling banyak 100 juta rupiah ya. Makanya STR itu salah satu berkas yang penting ya kalau kita hmm, sebagai tenaga kesehatan. Lalu kemudian di sini juga ada Permenkes nomor 83 tahun 2019 tentang registrasi tenaga kesehatan. Nah, di pasal 4 ayat 1 dan ayat 5 di sini disebutkan ya bahwa setiap tenaga kesehatan mengajukan permohonan STR melalui aplikasi daring ya, ada atau online. Jadi bisa online, nanti ada webnya ya. STR sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diterbitkan dalam bentuk dokumen elektronik. Nah, kalau sebelumnya itu dikirim melalui pos, sekarang kita bisa download sendiri STR tersebut. Tapi itu pun dengan hanya satu kali ya. Jadi tidak bisa beberapa kali print. Dan disebutkan di pasal 13 bahwa setiap tenaga kesehatan hanya dapat memiliki satu jenis ya. Jadi kalau misalkan kita optometris, berarti hanya optometris ya. Nah, ini alur. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui alur dari CPD ya. Jadi ini salah satu sistem yang memudahkan untuk profesi, salah satunya profesi optometris. Nah, terutama nanti dalam masalah perpanjangan dan registrasi ulang ya. Ini kita paling tidak harus terdaftar dulu di CPD. Ya. Ini alurnya sebenarnya sinergisitas antara ketiganya. Jadi dari anggota kemudian diverifikasi oleh verifikator daerah dan diverifikasi kembali oleh pusat, kemudian kembali ke kita, ke anggota ya. Nah, untuk akses aplikasinya ini bisa melalui web ini. Bisa menggunakan Chrome ya, bisa menggunakan Explorer ataupun Mozilla, Opera ya, Safari dan lain-lain itu bisa. Caranya dengan melalui web MTKI atau KTKI ya, ktki.kemkes.go.id, terus garis miring registrasi. Nah, langsung di enter. Nah, adapun untuk pengajuan STRRO ini per 15 Juni ini sudah sampai 2.470-an ya data anggota yang sudah terdaftar di CPD online. Nah, dan ini mungkin setiap tahunnya bertambah seiring dengan lulusan yang mungkin salah satunya ada di Tasik ya, Istikes BTH. Itu seiring bertambahnya lulusan, ini semakin bertambah anggota tentunya. Nah, ini untuk pengajuan STR. Jadi ketika kita melakukan pengajuan, nanti ada beberapa pilihan. Apakah kita mengajukan baru ataupun belum punya ya STR sebelumnya? Apakah perpanjangan? Terus apakah perubahan profesi atau alih profesi? Terus adanya naik level ataupun RPL nih ya, salah satunya.
Ini biasanya yang kita pakai ini baru dan perpanjangan, ini yang paling penting ya. Karena untuk alih profesi ya berarti kita dari RO ataupun optometris ke nurse atau perawat contohnya ya. Itu ketika alih profesi. Ataupun naik level ya, karena ada perubahan. Nah, untuk pengajuan baru biasanya ini dokumen-dokumen yang harus disiapkan. Ada setidaknya ini 7 ya. Salah satunya di sini ada KTP ya, terus ada foto, foto juga ada, terus ijazah, terus sumpah profesi tentunya ya. Kemudian surat sehat yang ada yang ber-SIP dokternya. Kemudian surat patuh terhadap etika profesi biasanya dari organisasi profesi dan juga sertifikat kompetensi atau Serkom sebagai tanda kita telah mengikuti dan lulus uji kompetensi. Nah, untuk perpanjangan sendiri di sini ada beberapa dokumen juga ya. Contohnya ada KTP, pas foto ya, surat sehat, STR lama. Nah, mungkin yang menjadi perbedaan adalah adanya STR lama dan juga rekomendasi kecukupan SKP ya dari OP, dari organisasi profesi. Untuk optometri sendiri kita cukup 25 SKP ya untuk proses perpanjangan. Nah, untuk naik level ini juga ada beberapa ya. Ini ada KTP, foto, terus surat sehat, kemudian ijazah pendidikan bidang kesehatan yang terbaru ya. Terus Serkom ya, sertifikat profesi dan juga STR lama. Nah, sekarang terutama ada D4 juga ya di Jakarta, bisa untuk proses naik level salah satunya. Nah, ini beberapa kesalahan yang sering terjadi ketika proses upload di web KTKI. Ini salah satunya yang harus kita perhatikan bahwa foto itu 4x6 ukurannya ya. Terus backgroundnya merah dan juga posisinya tegak. Dan maksimal ukurannya 200 KB atau 200 kilobyte ya. Kalau formatnya bisa PNG, JPG atau JPG. Nah, biasanya yang salah itu di sini fotonya ternyata hasil scan ya. STR lama terus kita scan jadikan lagi foto baru contohnya. Ataupun di foto ijazah kita scan ya. Sebenarnya nanti nggak bisa ya. Ukuran file terlalu kecil ya, contohnya 100 KB ataupun terlalu besar 3 MB ya, 4 MB. Terus seluruh badan, nah ini salah satunya yang ini ya, ini nggak bisa ya. Ini nantinya nggak bisa, nanti verifikatornya biasanya kembali lagi revisi foto. Terus tidak formal, contohnya pakai kaos ya, pakai apa ya, yang tidak ada kemeja atau apa ya. Terus backgroundnya salah, backgroundnya ada yang merah, ada yang biru, ada yang ungu ya. Ini backgroundnya kita sesuaikan bahwa backgroundnya merah ya. Nah, kemudian untuk KTP juga ini maksimal 1 MB ya, 1 MB. Formatnya bisa PNG, JPG atau JPEG. Tapi harus 1 MB. Nah, kemudian ini yang sering terjadi biasanya ini NIK-nya beda. Di nomor induk kependudukannya ini beda. Ternyata di KTP-nya berapa, tapi ketika input ataupun di KTP-nya beda antara yang di input dengan KTP itu ya. Terus nama tidak sama di KTP dan ijazah, contohnya ada beberapa huruf ya yang berbeda, itu juga nanti pengaruh proses verifikasi. Kemudian ukuran file terlalu kecil ya, lebih dari atau kurang dari 1 MB. Jadi minimal 900 KB atau 800 KB itu masih bisa terima. Seluruh badan ya, ini seluruh badannya, seluruh badan KTP-nya maksudnya. Ya, tidak formal. Nah, ini biasanya tergantung dari foto KTP kita sendiri ya. Backgroundnya juga biasanya menyesuaikan. Kemudian untuk ijazah di sini kebanyakan ada yang salah input nomor ijazah. Jadi antara yang kita upload dengan yang kita input ternyata ada beda beberapa angka atau hurufnya ya. Ini biasanya ada kode-kodenya. Terus tanggal lulusnya tidak sama ternyata dengan data porlabnya. Yang tadinya tanggal lulusnya berapa, sekarang ternyata tanggal lulusnya berbeda. Yang tadinya berapa Oktober contohnya, ternyata di porlabnya November ya. Terus tidak terdaftar ijazahnya, nah itu yang bahaya.
Kemudian uploadnya tidak lengkap, jadi terpotong bawahnya ya, ternyata kan landscape ya ijazah itu terpotong, itu nggak bisa. Nah, selanjutnya ini ada Serkom ya, sertifikat kompetensi dan juga surat sehat. Ini surat sehat harus ada yang SIP-nya itu, dokternya harus surat sehat dokter yang ber SIP ya, maksimal 3 bulan. Jadi biasanya kalau kita mau pengajuan bulan ini, terus 2 bulan atau 3 bulan sebelumnya kita masih bisa dipakai itu surat sehatnya. Tapi yang 1 tahun udah nggak bisa ya, yang udah kadaluarsa ya, terus dokumennya nggak jelas, ternyata kena air atau apa ya, tumpah air gitu. Terus tidak ada SIP di dokter pemeriksanya, itu juga nggak bisa dipakai, nantinya ada masalah. Terus untuk sumpah profesi dan surat pernyataan patuh etika profesi dan STR lama, kalau misalkan yang registrasi ulang ini maksimalnya 1 mega dengan format PDF ya. Kalau yang tadi sebelumnya formatnya PNG, JPG atau JPG. Kalau untuk Serkom, surat sumpah, surat patuh profesi formatnya PDF. Dan ini yang jadi masalahnya, biasanya data tidak sama dengan ijazah. Ya, kebanyakan ya, ada beberapa mungkin kita salah input ternyata, salah satunya salah input nomor triple. Terus salah upload ya, yang Serkom malah yang surat sumpah ya yang diupload ya. Di surat sumpah tentunya malah yang Serkom. Nah itu nanti juga biasanya ada revisi ke email kita bahwa kesalahan input. Terus format filenya tidak sesuai, tadinya harusnya PDF ternyata malah PNG ya ataupun JPG. Jadi yang ini harus PDF ya. Nah ini surat sumpah dan etika profesi, ini biasanya harus ada materainya. Ini ada materainya. Nah yang menjadi masalah biasanya ini kebanyakan tidak ada materai ya. Kalau tidak ada tanda tangan ini biasanya suka bisa diatasi gitu biasanya. Ya nggak mungkin ya kalau nggak ada tanda tangan. Nah kalau tidak ada materai biasanya ini banyak. Terus isi patuh profesi ini harus sesuai dengan ketentuan OP ya. Jadi ini dari organisasi profesi harus sesuai. Ya, formatnya PDF ya. Nah, terus masalah lainnya biasanya perbaikan dengan file yang sama. Jadi ketika ada perbaikan, kita malah ngirim lagi data yang sebelumnya. Ini biasanya ini jadi masalah juga. Terus salah pilihan registrasi ya. Kita yang optometris ternyata malah pilih perawat ya di sana. Nah, itu yang paling susah juga. Nantinya ada pengembalian ataupun nantinya ada revisi dari verifikator ya. Terus jaringan tidak stabil. Nih, biasanya dari web yang down ya sementara ataupun dari kita sang pemohonnya ya, seorang pemohonnya ternyata jaringannya nggak stabil ya. Jadinya kan biasanya tadinya diupload jadi nggak diupload gitu biasanya. Terus jarang cek status di web KTKI. Nah biasanya nanti kan setelah kita registrasi ada cek status, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah nanti dijelaskan di video selanjutnya ya. Terus lupa email. Nah ini apalagi yang lebih parah ya, lupa email, lupa PIN ya. Ini udah keterlaluan ya, udah masalah yang besar. Nah solusinya makanya harus integrasi antar sistem antara CPD dengan STR. Makanya CPD usahakan kita udah daftar terlebih dahulu ya, terutama setelah pengajuan STR. Terus ingat selalu email dan PIN ya, email sama PIN jangan lupa. Terus kalau misalkan ada perbaikan, perhatikan saran daripada validator ya. Jadi, ketika ada proses validasi yang ke email kita, itu kita harus perhatikan apa yang salah. Nah, kalau misalkan mandiri, kita melakukan usulan sendiri ya, memastikan yang diisi dengan benar. Kalau misalkan kolektif ya, kolektif bisa aja sama teman-teman, itu berarti harus dilihat juga datanya ya. Tetap bersikap jujur, baca ketentuan yang berlaku dengan cermat. Nah, kalau traffic web KTKI sibuk atau aksesnya lambat, berarti ketinggalkan. Terus kita coba lagi di waktu yang berbeda. Nah, kalau data STR-nya tidak ditemukan, berarti kita harus lihat nama, tempat tanggal lahir, nomor induk KTP, nomor STR, dan penulisan STR lama. Kalau misalkan kode billingnya kadaluarsa, cek status lagi di web ya. Jadi bisa cek status lagi di web KTKI. Ya, untuk yang pertama mungkin sekian dari saya. Nanti kita akan lanjut di proses
lebih data dalam ya, lebih data yang dalam. Oke. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.